Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami untuk mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah PAWL. Berikut adalah tampilan awalnya yang akan dijelaskan oleh Lia. Pada Lia dipersilahkan. Berikut tampilan awal untuk aplikasi e-commerce kami. Yang pertama itu ada tampilan barang yang dijual, ada 2 hoodie, ada kolom pencarian untuk mencari barang yang ingin dicari, ada tempat keranjang di sebelah kolom pencarian, kemudian ada menu login dan sign up untuk masuk ke aplikasi e-commerce ini. Untuk selanjutnya, jika sudah mempunyai akun, maka bisa mengklik menu login. Masukkan username dan password yang sudah dibuat apabila sudah memiliki akun. Untuk kodenya, dev is customer user, return user group filter name customer exist. Exist itu untuk mengecek, memeriksa apakah pengguna atau user yang diberikan termasuk ke dalam grup dengan nama customer. Kemudian untuk dev after login view request itu untuk fungsi ini tuh dipanggil untuk setelah berhasil melakukan login untuk memeriksa apakah pengguna yang login adalah admin atau customer. Jika customer di line 43, maka akan mengarahkan pengguna ke halaman dengan nama URL customer home, itu untuk return redirect customer home. Jika bukan, maka akan untuk yang kode return redirect admin dashboard itu untuk mengarahkan pengguna ke halaman dengan nama URL admin dashboard. Kemudian jika belum mempunyai akun, maka bisa mengklik menu sign up. Dev customer sign up view request itu untuk menu sign up. Use from customer from user from itu untuk mengumpulkan informasi pengguna atau user. Terus untuk yang customer from sama dengan from customer from itu untuk mengumpulkan informasi customer. Kemudian untuk mulai dari line 54 itu untuk memeriksa apakah metode permintaan adalah POS. Untuk yang line 55 sampai dengan 56 itu untuk menginisialisasi objek user from dan customer from. Kemudian if user from is valid and customer from is valid itu untuk memeriksa apakah user from dan from customer itu valid atau tidak. Kemudian untuk line 59 sampai 61, line 59 sampai 61 untuk menyimpan informasi pengguna ke dalam database. Maksudnya tuh dari line 59 sampai ke 68 itu untuk memeriksa apakah untuk menyimpan informasi pengguna ke dalam database. Untuk yang my customer group sama dengan group object get or create name customer.
itu untuk membuat grup dengan nama customer menggunakan objek grup dari Django. Kemudian untuk yang selanjutnya itu my customer group user set add user itu untuk menambahkan pengguna atau user ke dalam grup my customer group menggunakan metode user set add user. Kemudian untuk yang return render request itu ecom customer signup HTML itu untuk mengarahkan pengguna ke halaman untuk merender template e-commerce customer signup HTML. Itu tinggal diisi untuk signup-nya. Kemudian masukkan password. Itu untuk alamat, kemudian kontak itu masukkan nomornya. Itu untuk profile. Setelah berhasil sign up, itu tinggal masukkan username dan password yang sudah dibuat, kemudian klik tombol login. Ini adalah tampilan ketika sudah berhasil login ke aplikasi tersebut. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan penjelasan oleh dari kamu Fesia, dipersilakan. Dari yang Tampilan berikut adalah melihat profil. Kita akan ngedit profil. Oke. Masukkan email. Kita akan ngedit profilnya dengan masukkan email, nomor telepon, seperti yang tertera di tampilan. Kemudian tampilannya akan seperti berikut. Masukkan password dan login. Untuk kodenya, yang pertama yaitu login URL customer login. Untuk memeriksa apakah pengguna yang sedang masuk adalah customer. Kemudian dev my profile view untuk mengambil objek pelanggan yang terkait dengan pengguna yang sedang masuk.
Berikutnya adalah customer model customer object untuk merender template icon my profile HTML. Untuk kode edit profilnya yaitu customer login untuk memeriksa apakah pengguna yang sedang masuk adalah customer. Berikutnya dev edit profile views untuk mengambil objek pelanggan yang terkait dengan pengguna yang sedang masuk. Kemudian dari line 87 sampai 101 untuk mengambil objek customer. Kemudian kode untuk tampilan dalam keranjangnya yaitu dev chart views untuk memeriksa apakah cookie dengan nama produk ID adalah permintaan pengguna. Kemudian produk ID in request mengambil nilai produk ID dari permintaan pengguna. Kemudian produk ID request membagi nilai produk ID menjadi sebuah list. Berikutnya counter produk ID split menghitung jumlah produk yang unik dalam keranjang belanja. Jika barang yang sudah ditambahkan dan total harganya tertera di keranjang, Baik, setelah ini akan dilanjutkan untuk penjelasan tentang pencarian dari e-commerce yang terdapat field di mana untuk mengisikan data. Mari kita lihat codingannya. Untuk fitur pencarian dimulai dari line 129 yang dimana terdapat parameter atau query pada line 131. Lalu untuk melakukan pencarian produk berdasarkan kata kunci yang diberikan nama. Itu menurut dari line 132 untuk membuat suatu
nama yang mempermudah dalam melakukan pencarian. Jadi untuk melakukan pencarian tinggal menginputkan kata tersebut. Kemudian untuk memeriksa apakah ada cookie dengan nama produk ID dalam request itu dijelaskan di line 134. Kemudian untuk menghitung jumlah produk yang ada di dalam keranjang belanja pengguna itu dilakukan suatu proses di mana jika produk ID yang sudah ada di dalam cookies maka akan dihitung dengan nilai cookie menjadi sebuah list dengan menggunakan delimiter. Jadi setiap produk itu akan terlihat masing-masing kuantitinya. Kemudian untuk memeriksa apakah pengguna telah menggunakan autentikasi login, jadi fitur itu dapat berfungsi apabila si user sudah melakukan login. Karena ketika produknya sudah ketemu dan ingin melakukan purchase atau order, user akan diutamakan untuk melakukan login terlebih dahulu. Untuk yang berikutnya dilakukan pengetesan di mana kita akan memasukkan item yang sudah ada seperti misalkan tulisan free. Nah, lalu di sini akan muncul selanjutnya adalah penjelasan tentang track order, yaitu di mana ketika user sudah melakukan pemesanan. Pemesanan tersebut akan muncul di fitur di atas dari search bar atau search field itu. Jadi user langsung masuk ke my order. Di sana akan ditampilkan bahwa suatu status dari admin yang diinputkan. Jadi user bisa mengetahui proses yang sedang berlangsung. Mari ke codingannya. Untuk melihat my order atau yang tadi itu adalah track order, di mana diperlukannya suatu proses yaitu user adalah dalam kondisi login. Jadi untuk mengakses itu adalah kondisi yang user sudah login. Kemudian pada get my order view request yang line 149 itu adalah inisiasi untuk mendapatkan objek pelanggan customer berdasarkan ID dari pengguna. Kemudian untuk mengambil semua pesanan yang terkait dengan pelanggan dilakukan proses yaitu orders models orders object all. Jadi keseluruhan pesanan dari customer akan ditampilkan. Lalu untuk menaruh semua item yang akan ditampilkan akan dimasukkan ke dalam list kosong, yaitu dengan cara membuat suatu order produk kemudian list. Untuk membuat atau untuk melihat dari pesanan yang sudah ditemukan yaitu dengan cara melakukan looping, yaitu for order in orders, lalu mengambil produk yang terkait dengan setiap pesanan berdasarkan ID dari produk tersebut, di mana yaitu ID sama dengan order.product.id. Kemudian untuk mengembalikan tampilan template yaitu adalah dengan cara return render request icon /my_order.html. Kemudian akan dibuat tampilannya berdasarkan HTML yang sudah dibuat. Seperti berikut. Jadi untuk pengupdatean statusnya akan dilaksanakan oleh bagian admin. Jadi user hanya perlu hanya dapat melihat bagaimana status saat ini. Kemudian untuk mengunduh invoice atau itu nanti akan dibuat setelah pelanggan atau customer ingin melakukan
unduhan. Saat ini kami akan mencoba melakukan pengupdatean status di bagian ganggu adminnya. Di Django Admin, kami dapat berperan sebagai admin, yang dimana dapat melihat orderan dari customer serta produk. Di halaman Django Admin ini terdapat kolom yang berdasarkan order. Untuk melihat order yang tadi dibuat dapat dicek di halaman berikut. Misal kita akan mengecek order objek 5. Terdapat customer dengan nama Emilia, kemudian produk yang dibeli adalah hoodie Free Fire, seperti yang tadi di hoodie shop sesuai, dan kondisinya sekarang order pending, yaitu di status terlihat pending. Kemudian kita akan mengubahnya untuk menaikkan status ke order confirm. Oke, lalu di save. Data sudah berhasil berubah. Kemudian ketika nanti pelanggan mengakses kembali, itu akan berubah, di mana status tersebut akan menjadi order sudah diterima atau dikonfirmasi. Seperti berikut. Setelah itu, mungkin pelanggan akan penasaran dan ingin membutuhkan bukti dari transaksi, sehingga ada fitur yang disediakan yaitu download invoice. Pada halaman berikut, terdapat format dari HTML yang sudah dikombinasikan dengan suatu library yaitu XHTML2. Itu akan membuat HTML untuk dapat bisa di-download secara PDF. Berikut sesuai dengan data yang sudah ada. Untuk codingannya bisa kembali ke Facebook. Berikut adalah codingannya, yaitu di mana XHTML2 PDF ini adalah suatu package atau modul yang dipergunakan untuk membuat file PDF. Terus di situ ada dev render to underscore PDF. Template-nya ada, yaitu mendefinisikan fungsi render to PDF. Mengambil template HTML menggunakan getTemplate. Jadi file HTML-nya akan diproses di Python, kemudian membuat objek bytes.io yang digunakan untuk menampung hasil PDF. Jadi setelah terrender, itu akan membuat suatu file yang berbentuk bytes.io. Kemudian mengkonversi template HTML ke PDF menggunakan modul visa. Modul visa sendiri ada di dalam package yang XHTML2 PDF tadi. Jadi hasil konversi itu akan disimpan dalam bentuk objek result. Kemudian memeriksa apakah konversi berhasil dan tidaknya akan di input atau dikembalikan error atau tidaknya gitu. Jika error, maka konversi tersebut akan mengembalikan hasil non, yaitu dapat terlihat di return HTTP response, result get value, kemudian content type application PDF. Kemudian dikembalikan. Lalu untuk mendownloadnya. Untuk mendownload invoice diperlukannya yaitu customer login seperti barusan. Jadi untuk melihat track order pun sama juga. Jadi tetap harus ada yang namanya customer login. Lalu untuk mendefinisikan fungsi dari download invoice view dibuat suatu fungsi yang dimana yaitu dev download underscore invoice underscore view, yaitu diperlukan parameter request, kemudian order ID dan product ID. Lalu mengambil objek pesanan berdasarkan ID pesanan yang diberikan dengan cara mengambil objek produk berdasarkan ID yang diberikan. Lalu membuat suatu kelas membuat suatu dictionary
di mana terdapat tanggal, lalu nama customer, email customer, mobile phone customer, lalu alamat customer, serta status saat ini dari produk. Setelah itu akan dikembalikan hasil render dari template menggunakan yang tadi, yaitu format HTML yang dirubah menjadi ke PDF, sehingga akan menghasilkan file PDF. Ya, sesuai dengan yang tadi, berarti file berekstensikan PDF. Dan mungkin akan dilanjutkan ke Aji. Untuk yang selanjutnya adalah untuk tampilan admin. Di sini kami menggunakan password default dan username default. Untuk username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin. Berikut adalah tampilan untuk dashboard admin. Terdapat tampilan untuk jumlah customer yang registrasi, total produk, total order, dan jumlah booking atau jumlah order. Untuk kodenya, di sini adalah untuk view dashboard admin atau halaman tampilan awal. Di sini ada fungsi untuk dev admin dashboard view. Untuk line 205, customer count sama dengan model customer, digunakan untuk mengambil semua objek dari model customer dan menghitung jumlahnya. Untuk line 206, product count sama dengan model product object al count, digunakan untuk memanggil semua objek dari model produk dan menghitung jumlahnya. Line 207, order count sama dengan model order object al count, digunakan untuk memanggil semua objek dari model order dan menghitung jumlahnya. Untuk line 210 sampai dengan 212 digunakan untuk mengambil semua objek pesanan dari model order. Kemudian di sini ada looping untuk order. Kemudian di baris 214 adalah order produk sama dengan model produk objek al filter, digunakan untuk mengambil produk yang dipesan dengan mencocokkan ID produk di pesanan. Kemudian di line 215 dengan variabel order by sama dengan model customer objek al filter, ID sama dengan order, digunakan untuk mengambil customer yang memesan dengan mencocokkan ID customer di pesanan. Kemudian line 216, order product append order product, digunakan untuk menambahkan produk di pesanan. Kemudian line 217, order by append order by, digunakan untuk menambahkan pelanggan yang memesan. Kemudian di sini adalah kamus dengan sebuah dictionary yang digunakan dalam template untuk ditampilkan, berisi hasil looping pesanan yang telah diambil sebelumnya. Terdapat jumlah customer, product count adalah jumlah produk, order count adalah jumlah order. Kemudian line 225 akan melakukan return render, digunakan untuk mengembalikan tampilan template dari admin dashboard dashboard HTML.
Kemudian menu selanjutnya adalah manage product. Di sini kita dapat melihat tampilan total product, kemudian fitur edit product, delete product, dan add product. Untuk kodenya, view product, di sini ada fungsi untuk view product. Kemudian line 230, product sama dengan model, product object Al digunakan untuk mengambil semua objek objek produk dari model produk. Kemudian akan dikembalikan ke template admin produk HTML menggunakan return render. Kemudian di sini ada kode untuk menambahkan produk. Di sini fungsi untuk add product. Kemudian line 236 adalah digunakan untuk instant from product, digunakan untuk menambahkan produk baru. Kemudian untuk request metodenya adalah post. Di line 238 adalah product from sama dengan from product from request post request files. Ini adalah instant from product from dengan data yang dikirimkan melalui post request. Kemudian di line 239 kita melakukan validasi form. Kemudian apabila formnya valid, kita akan melakukan save. Kemudian melakukan return HTTP response redirect ke admin product. Kemudian melakukan return render ke halaman admin add product HTML. Kita mencoba melakukan add product. Di sini ada tombol plus, digunakan untuk add product. Product name. Untuk harga dan deskripsi. Untuk produk image. Kemudian kita add, maka otomatis produk akan menambah di bagian paling bawah. Kemudian di sini kita bisa melakukan fitur edit. Untuk kodenya, di line 253 adalah fungsi untuk update produk. Line 254 produk sama dengan model produk object get digunakan untuk mengambil objek produk dari model produk berdasarkan primary key. Kemudian line 255 adalah product form digunakan untuk instant from product form. Kemudian kita melakukan pemeriksaan apakah request yang diterima adalah post request. Kemudian line 257 adalah product form adalah instant from product form dengan data yang dikirimkan melalui post request. Kemudian line 258 kita memeriksa apakah data yang dikirimkan melalui form valid. Kemudian product form save digunakan untuk menyimpan data produk yang valid ke dalam database. Kemudian kita redirect ke admin product. Kemudian kita return render ke dalam admin update product. Kita coba update. Semisal tadinya 50.000, kita edit menjadi 90. Update produk, maka otomatis harga akan terupdate 90.000. Kemudian di sini ada fitur delete. Untuk kodenya di line 246 adalah fungsi untuk produk delete produk. Kemudian 247 produk sama dengan model produk object get
ID sama dengan PK digunakan untuk mengambil objek produk dari modal produk berdasarkan primary key. Kemudian line 248 digunakan untuk menghapus objek dari database. Kemudian kita redirect ke dalam admin produk. Kita coba, bisa paling bawah, maka produk akan otomatis terhapus. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian.